Guys, apa kabar kalian semoga? Apa kabar kalian semoga? Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya baik-baik saja. Sebelumnya, terus dong, jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe-nya. Oke guys, di video kali ini saya bakalan bercerita itu mengenai jual beli online ya. Pengalaman saya itu awal buka toko online. Oke, yang pengen dropshipper atau nggak seller langsung. Saya ada sedikit pengalaman. Saya udah terjun di online shop seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak itu kurang lebih 3 tahun. Ya, kita bersyukur ya lancar. Kalau kawan-kawan misalkan ada nih pengen beli barang nih, barang impor, kita khususnya sih elektrikal sih gitu, elektrikal mekanikal, mesin industrial gitu, soldering apa segala macam, hidrolik, pneumatik, mau itu brand Vesto, SMC, driver itu merek Mitsubishi maupun driver itu merek Delta ya. Kita open jasa pengiriman barang, kita di Kota Batam, jadi jangan kalau misalkan untuk pengiriman barang impor itu untuk biaya cukai itu sudah kita atur, jadi kawan-kawan hanya tinggal terima bersih. Kita ada bayarkan dari Kota Batam. Oke. Nah, jadi silakan di deskripsi kita kasih nomor WA kita jika kawan-kawan ada mencari barang ya. Siapa tahu kawan-kawan pengen jualan nih di toko online tapi pengen barang impor, itu bingung cara pembayaran pajaknya atau enggak biaya cukainya atau agak sedikit ribet cara beli online-nya, itu bisa ya kita juga jual, kita juga terima jual beli barang impor ya. Oke guys, mengenai dropshipper. Oke, pengalaman saya jual online shop ya. Sorry kaki saya agak berdiri biar agak gimana gitu. Oke, sambil cerita, kita bikin video ini berapa menit ya? 8 menit lah kurang lebih ya. Nah, sedikit cerita pengalaman saya itu awal jual beli online ya, syukur sih lumayan terjual banyak ya. Awal mulanya itu saya sampai sekarang ya, saya bisa impor ekspor barang gitu. Ekspor sih saya belum pernah belum pernah sepertinya sih. Pernah deh Singapura ya masalah saya, udah lama sih. Mulai online itu saya belajar. Nah, lalu sampai mana tadi ya ceritanya? Saya lupa orangnya wajar dong. Nah, awal mulai itu ya, saya ada kawan itu, saya sebelumnya bilang gitu bahwa saya jual beli online, kok kan bisa dari online shop gitu, dari Tokopedia. Misalkan nih kawan-kawan butuh resi, ada dulu saya awalnya mulai itu dari resi gitu. Jadi kawan itu butuh resi penjualan, kebetulan kawan itu jual barang individual gitu, tapi resinya nggak ada gitu. Dia barang impor ya, barang impor. Kayaknya sih barang impor atau enggak barang yang bekas dia pakai. Saya lupa, itu udah 3 tahun ya awal mulanya. Nah, lalu karena butuh resi, oke, kenapa nggak beli jual online aja? Saya bilang kayak gitu kan. Nah, oh iya jual beli online ya katanya gitu kan ada invoice-nya gitu kan, karena saya terbiasa beli online shop itu ada invoice-nya gitu kan, berapa totalnya, dikirim dari mana, berapa biaya kirimnya gitu. Nah, ada di situ awal mulanya saya di situ ya. Oh yaudah, siapa punya online shop gini-gini. Saya belum pernah tuh jual beli online shop, tapi saya sudah majang barang sekitar kurang lebih itu 5 barang, tapi itu barang second ya gitu. Awal mulanya gitu, barang bekas saya pajak, nggak laku-laku itu, udah sekitar sebulan 2 bulan lah nggak laku-laku gitu. Dan awalnya itu saya ada kawan itu dikirim ke luar Batam, kalau saya di Batam ya, nggak saya sebut daerahnya kirim mana. Yaudah katanya, kamu kan jual beli online katanya, karena itu belum ada laku loh, belum ada satu barang pun saya yang laku. Bagaimana saya beli kamu nganu di toko online gitu, nanti kan tinggal saya bilang ke bos saya gitu, bahwasanya ini Pak ada jual Pak gitu, karena kebetulan barangnya langka gitu. Yang kawan saya di Batam itu punya barang tapi langka gitu. Jadi yang mau beli orang luar kebetulan, jadi cari-cari tahu, tanya-tanya segala macam. Kebetulan
kawan jual gitu. Nah lalu yaudah saya pajang itu di toko online ya, Tokopedia. Nah begitu di itu dia langsung beli. Oke, dia beli. Dia beli itu yang pertama kali saya jual beli transaksi Tokopedia. Saya ragu itu. Kebetulan ada sih kawan kampus itu jual beli online shop. Jadi saya tanya-tanya sih, karena kan dia dropshipper juga. Saya tanya, saya ada impor barang loh gitu. Ada impor barang, barang apa gitu, barang ini, tapi belum pernah gitu. Kira-kira cewek nggak duitnya ya, katanya. Bilang gitu karena takut dia, karena belum pengalaman gitu jualan online di Tokopedia. Jadi kawan-kawan yang jual Tokopedia awal mulai itu nggak usah ragu, nggak usah takut, itu dijamin deh toko ya gitu. Asalkan kita jujur jual ya. Gitu. Jadi barang yang kirim betul-betul dikirim, foto, videoin, barang semua dikirim. Tuh awalnya saya nggak ada bikin video apa karena terpercaya gitu ya kan. Nah setelah dari situ saya berpikir wah ya juga ya seperti ini gitu. Jadi saya coba jualan, tapi saya tidak ada stok barang gitu. Jadi saya bingung, lalu jualan apa saya gitu kan? Aduh bingung saya gini. Lalu dari situ awal mula sudah terasa duitnya, saya dapat untung itu nggak banyak gitu ya, lumayan lah ratusan ribu gitu kan, harganya kebetulan mahal, ada untung ratusan ribu, lumayan gitu. Nah, oke. Dan itu pajak gitu, ada pajak gitu kan, tapi saya jadi kirim gitu kan, udahlah kenapa apa, tapi kan itu udah include gitu, jadi saya bayar ongkos kirim, saya bayar pajak, itu buka resi sendiri ya. Nah, jadi Tokopedia itu ada dua sistem. Bisa pakai resi dari Tokopedia, bisa import resi sendiri sesuai misalkan JNE gitu, JNT kalau misalkan dari JNE ke JNT itu bisa berubah kurir. Nanti kita bakalan ceritain. Oke. Nah, lalu begitu itu yaudah dari sini kayak bingung, saya baca-baca apa sih itu dropshipper. Karena kawan-kawan kampus banyak dropshipper, saya tanya-tanya juga kawan-kawan kampus. Saya tanya juga, oh dropshipper ini ngambil barang dari Tokopedia, dari Shopee misalkan gitu ya, lalu jual di Tokopedia atau enggak. Jadi kita cari supplier, misalkan kita pengen jualan itu satu kita di Jakarta, kita cari supplier di Jakarta gitu, chat dari Tokopedia. Kita ada sering order ke dia, kebetulan saya ada sering order itu komponen listrik. Terus saya chat, Pak boleh minta nomor WA-nya, boleh dikasih nomor WA-nya. Udah saya jual online tuh ya, tapi orang tuh nggak tahu gitu bahwa saya jualan online gitu. Udah dikasih nomor WA, udah terakhir Pak boleh pakai nomor resi ini, boleh pakai nomor resi. Begitu ada orderan nih, itu kawan-kawan kalau misalkan buka toko online atau dropshipper harus sabar, karena tidak begitu kita upload barang itu langsung ada yang pembeli. Misalkan ini udah upload 100 barang, kalau Tokopedia baru itu minimal 100 barang, tapi belum ada yang beli selama 2 bulan 3 bulan, sabar. Itu masih ada yang review karena status kita toko kita baru, jadi produk kita masih baru. Tapi ada juga kawan-kawan yang nyari scroll sampai bawah gitu kan, karena pengen nyari yang tampil beda gitu. Jadi lebih, kalau misalkan untuk pemula jualan itu bagusnya jualan yang berbeda gitu dari yang lain, saran saya sih ya. Nah dari situ saya nggak jual berbeda gitu, tapi ada aja gitu. Tapi mungkin fotonya saya mungkin agak menarik apa segala macam, saya ambil dari Google gitu kan, saya download lalu saya edit. Namanya jualan Tokopedia sudah jago dong edit foto ya terutama. Nah lalu setelah itu ada orderan satu gitu kan, udah sampai nih gitu, asik juga rupanya. Hanya chat tinggal apa tuh Pak, ada apa boleh ini Pak, tapi kirimnya ke sini ya Pak. Oke katanya. Dah sekali itu saya sekitar 2 bulan, karena toko saya ada berbintang itu di komen sama kawan itu yang awalnya tadi saya bilang, itu di komen dan berbintang, dikasih bintang, wah bersyukur dong, jadi agak sedikit naik rating gitu kan. Nah jadi sebulan aja begitu saya upload barang itu ada yang nanya gitu, wah Dedi gini, langsung beli gitu. Nah, jadi saya wah mantap juga ya gitu, jadi saya begitu dia wah asik juga ya jadi dropshipper. Saya mikir dari situ itu awalnya barangnya masih 100 produk, nggak nyampe 100 produk, itu kurang lebih 50-80 produk yang saya upload. Tapi dari situ wah gini, jadi saya tengok di Tokopedia bapak itu gitu kan, gitu barangnya, wah banyak barangnya gini-gini, udahlah saya coba lah gitu kan. Terakhir saya coba-coba dan saya coba-coba itu upload barang di semua banyak, makin lama makin maju gitu. Dan dari situ saya bisa ketemu berbagai supplier, misalnya kayak seperti Jakarta beberapa supplier pakai elektrikal gitu ya, saya elektrikal, saya cari di website gini yang jual ini, kebetulan kan saya juga open gitu kan, jasa jual barang awal-awal bulannya ya gitu, beda sama sekarang gitu.
saya chat itu dari website, Pak ada jual barang ini, misalkan kayak merek Sanyo, merek apa segala macam ya, atau nggak driver, merek Yaskawa, saya cek, itu saya cari distributornya di Jakarta, saya cek itu, begitu saya dapat gini-gini, oh gini-gini. Jadi saya buat itu harganya cukup murah dari distributor langsung kan, jadi saya tengok di Tokopedia harga ini saya turunin sedikit gitu kan, karena kan kita kan harga harus bersaing gitu kan, jadi saya nggak, jangan sampai kita menjatuhkan harga gitu. Oke, videonya 10 menit 30 ya nggak apa-apa ya, jadi untuk kita bercerita, kawan-kawan mengenal, siapa tahu kawan-kawan ada yang bingung untuk dropshipper, untuk jual beli online, ya kita sedikit itu edukasi yang memahami, yang dari yang pengalaman, kebetulan saya ada pengalaman ya gitu ya, bukan sombong, bukan apa. Oke, dari situ udah saya kenal segala macam si jualan online ini. Jadi saya buka Tokopedia baru lagi gitu kan. Saya jual itu barang paper lain, kebetulan saya di Kota Batam ya udah. Itu karena kan masuk barang impor ke Kota Batam itu kita nggak bayar pajak gitu kan. Tapi kita kirim ke Jakarta ke Kota Batam itu bayar pajak gitu kan. Tapi kan nggak terlalu ribet gitu ibaratkan ngirimnya, karena kita langsung bayar di kurirnya gitu. Jadi pajaknya berapa sesuai dengan harga langsung bayar di kurir gitu. Jadi kalau misalkan mungkin kawan-kawan di Jakarta itu barang dari impor itu masuk ke Jakarta gitu kan, misalkan itu kan nanti kan harus urus bea cukai lagi gitu kan. Jadi harus chat kan melalui internet. Atau ada yang kurang paham gitu kan, agak sedikit kurang paham ya udah gitu kan. Saya cobalah gitu. Rupanya lumayan gitu. Jadi barang impor lama-lama gini-gini gitu. Tapi sih tengok barang impornya ya, bukan seperti untuk konsumsi sehari-hari. Dari sini kita khusus memang barangnya itu ada yang jual di luar negeri, kebanyakan barang kawan cari misalnya seperti di Taiwan, di barang-barang Australia, barang-barang dari China, dari Vietnam, banyak lah juga, dari Malaysia segala macam, dari Singapura yang lebih banyak gitu. Nah dari situ saya mulai, ya udah sampai sekarang ya bersyukur, bisa dibilang lancar, ya bisa walaupun tidak terlalu banyak gitu, tapi sudah lancar, kita bisa tenang gitu kan, ada sampingan gitu, sambil kerja bisa kerja sambil sama orang, tapi penting bisa pegang HP ya, karena kan jualan online itu kan harus balas chat, nah, itu yang utamanya, harus rajin chat. Kalau misalkan untuk transaksi itu kawan-kawan, kalau misalkan seller untuk mau membeli jangan khawatir, kalau kayak seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, banyak lagi itu tergantung sih, tengok toko online-nya itu kalau toko seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak itu cukup terpercaya, bukan cukup lagi, itu terpercaya, jangan khawatir untuk belanja di situ. Oke guys, sekian dari video ini kurang lebihnya. Kalau misalkan ada pertanyaan-tanya, penasaran pengen awal mulanya atau enggak lain, cerita-cerita histori sampai bisa barang impor, itu bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya. Komen di bawah. Kita bakalan buat video yang kawan-kawan inginkan. Misalkan bang, terus perjalanannya bagaimana sistem jual belinya, gitu. Atau enggak bagaimana cara pembayarannya, bagaimana cara penarikan dananya. Itu bisa komen. Semakin banyak komen itu kita bakalan buat videonya. Oke. Kalau misalkan 1-2 itu mungkin kita masih mikir, tapi kalau misalkan nggak ada video yang bisa diupload, mungkin kita bakalan bikin kita upload. Oke guys, sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, komen, subscribe. Bye bye.